Oke, selanjutkan materi perkuliahan untuk mata kuliah teknologi gas di minggu 12 ini dengan topik mengenai welding metalurgi atau metalurgi pengelasan. Jadi masalah metalurgi pengelasan itu adalah masalah yang penting di dalam bidang pengelasan. Nanti mungkin kalian akan bekerja di galangan kapal setelah lulus kuliah atau di fabrikasi berjalan tekan atau fabrikasi boiler. Nah, semua proses pengelasan di situ akan melibatkan masalah metalurgi pengelasan karena banyak sekali jenis-jenis material yang jelas di sana ya. Terutama kalau kalian membuat berjalan tekan atau boiler kalau di kapal ya sebagian besar material yang jelas itu hanya baja karbon biasa. Nah, jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai welding metalurgi, maka kalian bisa membaca banyak buku referensi yang bisa kalian temui di perpustakaan atau di internetnya. Ya, banyak sekali textbook yang membahas mengenai metalurgi pengelasan. Nah, sedangkan yang saya jelaskan di perkuliahan ini hanya dasarnya aja, hanya yang merupakan basicnya aja. Nanti pengembangan selanjutnya akan kalian temukan di tempat kerja, kan gitu. Makanya semua pelajaran yang diberikan di bangku kuliah itu pada dasarnya hanya merupakan dasar. Nanti pengembangannya tergantung dari individu masing-masing. Nah, sekarang untuk memulai materi ini maka saya jelaskan mengenai pembentukan suatu sambungan tumpul ya. Jadi jenis sambungan itu ada 5 macam seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa minggu yang lalu. Jadi ada butt joint, kemudian ada apa lagi? T-joint, kemudian ada leg joint, kemudian ada edge joint, dan ada yang terakhir corner joint. Nah, ini adalah jenis-jenis joint ya, sambungan dasar dalam proses pengelasan. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai bagaimana kita menghasilkan suatu sambungan tumpul. Sambungan tumpul kita kali ini dibikin menggunakan single pass, jadi satu kali proses pengelasan, satu kali jalan untuk menyambung buah-buah plat yang di-roll dalam kondisi cold roll, low carbon structural steel. Kemudian alurnya diberi bentuk V, bevel sama V beda ya, V. Kemudian tujuan dari pembentukan alur V ini adalah untuk memperoleh penembusan logam les yang baik. Kemudian selama pengelasannya prosesnya macam-macam, bisa GMAW, bisa QAW, bisa SMAW, diffusion welding yang melibatkan pelelehan. Maka panas yang mencukupi diaplikasikan ke daerah alur dan filler metal ditambahkan hingga mencapai titik leleh sekitar 1500 derajat Celcius ke atas. Hasilnya adalah berupa logam kelas cair yang merupakan gabungan dari pelelehan filler metal ya, elektroda dan pelelehan bis metal ya. Jadi nanti logam cair tadi akan berada di daerah alur las. Kemudian setelah pengelasan berlangsung maka timbul yang namanya pembekuan dimulai dari tepi-tepi alur yang dekat dengan bis metal, kemudian pembekuannya meleleh ke bagian center las-lasan, tengah-tengah las-lasan. Jadi bagian yang membeku terlebih dahulu adalah bagian tepi yang dekat dengan bis metal. Jadi kalau saya gambarkan begini, alur lasnya berbentuk V, maka mengacu ke situ, maka bagian yang beku duluan adalah yang dekat dengan bis metal sini. Nah, ini adalah bagian yang beku duluan, sedangkan yang beku belakangan ya, maka panas itu diserap oleh bis metal ya. Maka daerah yang beku belakangan itu yang berada di daerah center line atau bagian tengah-tengah las-lasan. Sehingga apa? Sehingga terjadilah bentuk butiran yang dinamakan kolumnar seperti kolom-kolom. Nah, mikrostruktur dari
logam las ini pada prinsipnya sama seperti yang dihasilkan dari proses pengecoran kan ya. Yang pengecoran pada dasarnya pengelasan itu sama dengan pengecoran, cuma dia dipakai untuk menyambung dua buah bagian logam yang berbeda. Kalau pengecoran kan kita bikin suatu produk. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Jadi ini adalah sambungan dengan alur V, ya. Kemudian pengelasan di aplikasi yang satu pas. Kemudian di daerah tepi sini terjadi pembekuan terlebih dahulu karena panas di sini diserap oleh bismetal. Jadi yang perlu kalian ingat adalah semakin tebal plat yang kita las, maka semakin cepat laju pendinginan. Nanti akan dijelaskan bahwa laju pendinginan semakin cepat itu sebaiknya dihindari karena akan menghasilkan struktur mikro berupa martensit atau binding, martensit atau binding yang tergantung dari laju pendinginan. Makanya laju pendinginan yang cepat perlu dihindari. Plat yang tebal itu memiliki volume base metal yang lebih besar daripada plat yang tipis, ya. Sehingga kalau plat yang tebal yang jelas, maka volume base metal yang banyak tadi yang besar akan menyerap panas yang berasal dari daerah sambungan dengan cepat, sehingga sambungan ini lebih cepat dingin. Nah, kemudian base metal tadi akan menyerap panas dari daerah logam las ini, dan daerah yang paling akhir pembeku adalah daerah di ikat center line. Nah, jadi di sini ya bentuk butirannya adalah kolumnar, kemudian di bagian center sini berbentuk sebagai butiran yang equiax, ya. Equiax itu kalau dipotong dari segala arah maka kira-kira bentuknya atau suhunya itu sama, makanya dinamakan equiax atau equal axis. Sedangkan yang di sini namanya adalah kolumnar karena berbentuk sebagai kolom-kolom atau dinamakan juga sebagai dendritik, ya. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan perbandingan antara proses pengelasan yang dilakukan dengan oksiasi clean, ya, OAW, oksiasi clean welding, ya, sebelah kiri ini saya scan dari buku welding handbook kayaknya, ya, sehingga hasilnya tidak begitu bagus, ada miringnya ini. Kemudian di bagian sebelah kanan ini adalah pengelasan yang dilakukan dengan menggunakan arc welding. Kalian lihat di sini bahwa kalau kita menggunakan pengelasan dengan proses oksiasi dan welding, maka daerah yang akan dilas tadi yang dipanaskan dalam waktu yang lama supaya mencapai titik leleh. Nah, oleh karena itu distribusi panasnya atau heat distributionnya menjadi lebih lebar dibandingkan dengan proses pengelasan arc welding yang menggunakan listrik itu, ya. Jadi di sini kalian lihat bahwa yang namanya daerah pengaruh panas nanti akan dijelaskan namanya AZ heat applied zone itu lebih sempit, ya, di sini dibandingkan kalau kita menggunakan pengelasan oksiasi welding, ya, OAW. Jadi di sini terjadi butiran yang besar. Seperti yang sudah kalian pelajari di mata kuliah teknologi material, bahwa butiran material yang besar, ya, butiran besar, large grain, itu memiliki kekerasan yang rendah, kan gitu, soft. Sedangkan butiran yang kecil-kecil, fine grain, itu memiliki kekerasan yang tinggi. Oleh karena itu, daerah sini, ya, itu memiliki kekerasan yang lebih rendah relatif dibandingkan daerah yang butirannya kecil-kecil. Oleh karena itu, pengelasan oksiasi dan welding ya tidak pernah dipakai untuk mengelas pelan lambung kapal atau bejana tekan, karena ya salah satu alasannya adalah karena daerah terpengaruh panas yang lebih lebar, di samping prosesnya memakan waktu yang lebih lama. Nah, ini kita lihat sekarang gambar 19.2, ya. Jadi 19.2 itu yang ini. Jadi selama proses pengelasan berlangsung, maka daerah yang paling panas itu ada di bagian tengah-tengah sini, ya, center line atas. Kemudian turun, ya. Nah, turun sini. Nah,
ini suhunya sekitar 723 derajat Celcius. Jadi kalau kalian mengingat mata kuliah teknologi material, maka ada yang namanya FIC diagram. FIC diagram. FIC diagram. Nah, ini 0,006%, ini adalah 0,8% karbon ya, persen karbon. Lalu ini adalah suhu. Ini adalah suhu T1, ini suhu T, nah ini suhu T. Ini adalah T3. Temperature. T1 untuk baja karbon adalah 723 derajat Celcius. Jadi ini adalah batas dari besi. Besi itu memiliki karbon maksimum 0,006%. Kemudian antara 0,006% sampai 0,8 ini dinamakan baja komersil yang banyak kita gunakan untuk bikin kapal atau bikin baja tekan. Lebih dari ini ya juga baja karbon sama. Nanti lebih dari 2% karbon maka akan disebut sebagai besi cor atau es air. Nah, daerah ini adalah daerah yang mengalami pemanasan hingga mencapai suhu 723 derajat Celcius atau suhu transformasi pertama atau suhu transformasi bawah, lower transformation temperature, sekitar 723 derajat Celcius. Nah, daerah ini batasnya ini kena panas tapi tidak lele tapi kena panas dengan suhu yang sekitar 723 derajat Celcius. Oleh karena itu daerah ini merupakan daerah yang dianggap sebagai lebar dari daerah terpengaruh panas. Nah, kemudian yang kedua di sini bentuk dari temperature profile itu akan tergantung dari proses pengelasan ya, tergantung dari tebal materai yang jelas, tergantung dari jenis materai yang jelas, dan masing-masing itu beda. Ya, jadi profil temperature itu beda-beda untuk yang material yang jelas, kemudian tebal material yang jelas, kemudian proses pengelasan itu. Yang tergantung dari banyaknya panas yang diaplikasikan di situ. Contoh dari gambar 28 ini kalian lihat bahwa untuk oksiasi steel welding dibandingkan dengan arc welding yang saya jelaskan tadi, maka panas itu lebih terkonsentrasi di sini. Ya. Jadi arc welding itu menghasilkan panas yang lebih terkonsentrasi dibandingkan pada proses pemanasan oksiasi steel welding. Oleh karena itu lebar daerah terpengaruh panas pada proses pemanasan OAB lebih lebar dibandingkan ini. Padahal daerah terpengaruh panas itu gimana caranya supaya dikurangi sekecil mungkin. Nah, ini gambarnya ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita bikin suatu sambungan tumpul ya butt joint, maka di sini ada base metal, kemudian ini adalah weld metal. Weld metal itu bisa gabungan antara elektroda atau filler material yang meleleh ditambah dengan base metal membentuk suatu weld metal. Lalu di sini ada junction atau fusion zone atau fusion line. Ya. Fusion line itu ya perbatasan antara weld metal dan base metal. Kemudian di sini ada daerah terpengaruh panas atau heat affected zone, daerah terpengaruh panas. Daerah ini hanya terpengaruh panas tapi tidak meleleh. Suhunya perbatasannya ini itu adalah 723 derajat Celcius. Jadi di sini ini ya, daerah ini menerima panas sebesar 723 Celcius. Kemudian dia tidak meleleh. Jadi sifatnya itu antara base metal sama weld metal. Hasil itu memiliki sifat antara base metal dan weld metal. Ya, nanti akan dibahas belakangan. Nah, ini adalah istilah-istilah yang perlu kalian pahami. Ini sudah saya jelaskan di materi welding terminologi, kan gitu, terminologi pengelasan. Jadi ada sambungan butt sini, sambungan tumpul butt joint. Di sini ada bagian face, ya. Kemudian lebar face ada di sini lebar face. Lalu ada B itu adalah toe.
daerah toe atau kaki las, toe of fish. C dan D ya, toe of fruit. Jadi A, B, C, D adalah toe ya. Daerah toe adalah kaki las. Kemudian di sini ada fusion line. Ya. Fusion line di sini, wet junction. Fusion line. Di sini ada wet junction atau fusion line. Lalu ada yang namanya fusion zone, daerah yang merupakan pelelehan antara film metal dan bus metal dan fusion zone di sini. Zone itu daerah. Kalau junction atau fusion line itu adalah perbatasan garis. Jadi fusion line ini fusion zone. Lalu yang hitam ini adalah heat affected zone atau daerah yang tidak leleh tapi terpengaruh panas. Nah, hasil adalah daerah yang dekat dengan batu metal yang suhunya mencapai 723 derajat Celcius. Jadi perbatasannya adalah suhu 723 derajat Celcius. Kalau ada pemanasan baja karbon, kalau ada pemanasan sensil atau aluminium beda lagi. Jadi yang saya bahas untuk pelajaran kali ini adalah pemanasan baja karbon, baja-baja yang memiliki kandungan karbon lebih dari 0,06% sampai dengan 0,8%. Karbonnya sekitar segitu ya. Nah, lebar darah AZ itu dipengaruhi oleh besarnya heat input. Ya, pelajaran di beberapa minggu lalu saya jelaskan bahwa heat input itu dipengaruhi oleh tegangan pengelasan, kemudian arus pengelasan, lalu travel speed ya. Jadi input satuannya bisa kilojoule per milimeter atau joule per milimeter. Jadi semakin besar heat input ya, maka apa? Panas akan terkonsentrasi di daerah alur las. Oleh karena itu hasilnya semakin sempit ya. Oleh karena itu pada proses pengelasan yang namanya GTAW, gas tungsten welding ya, itu pengelasan dilakukan dengan heat input yang tinggi. Jadi cocok dibanding mengelas pipa yang tipis-tipis ya. Pipa yang tipis kayak gini, tipis ininya lalu diameter kecil, itu menggunakan proses pengelasan GTAW, gas tungsten welding. Jadi heat input diberikan dengan jumlah yang besar di daerah alur las itu, sehingga Pak, panas terkonsentrasi di daerah alur las, sehingga Pak, hasilnya lebih sempit. Beda dengan proses pengelasan UAW lagi, oksi acetylen welding ya. Ya, dia memiliki heat input yang tidak terkonsentrasi sehingga menimbulkan hasil yang lebih lebar. Jadi semakin besar heat input itu akan menimbulkan hasil yang lebih sempit kan itu. Makanya GTAW ya cocok dipakai untuk mengelas pipa yang diameternya kecil ya. Jadi semakin besar input akan menghasilkan hasil yang lebih kecil. Karena apa? Karena panas yang diberikan semakin besar, maka logam ya, logam yang dilas tadi akan cepat meleleh gitu. Sehingga efek dari panas yang diberikan di sambungan tadi lebih kecil dibandingkan kalau kita mengelas pakai UAW ya, panasnya kan harus di apinya, filmnya harus panas diberikan ke alur las ditunggu sampai daerah tadi memiliki suhu yang cocok untuk melelehkan film metal dan bus metal. Sehingga temperature profile-nya lebih lebar. Kemudian preheating pressure. Nanti saya jelaskan yang namanya pemanasan di dalam proses pengelasan. Semakin tinggi suhu preheat ya, hasilnya yang dihasilkan itu akan semakin lebar, tetapi akan menghasilkan struktur yang lebih seragam, lebih homogen. Jadi tidak ada. Jadi istilah fine di sini adalah homogenitas. Tidak ada butiran yang punya besar dan kecil yang tidak seragam. Semakin besar suhu preheat maka hasil lebar tapi struktur mikronya seragam. Kemudian faktor ketiga yang mempengaruhi hasil adalah sejarah logam yang dilas. Jadi ini dipengaruhi oleh perlawanan panas sebelumnya, kan gitu. Dipengaruhi oleh proses pembuatannya. Ada logam-logam yang dilas ya, yang sebelumnya dibikin dengan proses cold working kan gitu. Ada yang dibikin dengan proses hot working. Jadi kalau satu pelat dibikin dengan proses cold working ya, bandingkan dengan proses
dengan suatu plat yang dibikin dengan proses hot blocking, maka hasil pengelasan di daerah logam sambungan itu sama. Tapi kalau pada proses pengelasan cold walking, maka bismetalnya itu cenderung lebih memiliki butiran yang lebih manja dibandingkan kalau ada hot walking. Kalau hot walking kan LPX, ya, kalau hot walking kan LPX. Nah, oke. Berbicara mengenai panas pengelasan, maka di sini pengelasan itu, panas pengelasan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi panas pengelasan. Pemanasan pada pengelasan. Yang pertama adalah preheat. Preheat itu adalah proses pemanasan yang dilakukan sebelum pengelasan berlangsung. Ya. Sebelum pengelasan berlangsung. Jadi kalau kalian punya alur las yang digambar dari atas ini adalah alur lasnya. Nah, kalau bentuk V kan center line, ini adalah center line. Nah, preheat itu dilakukan di daerah alur las, di daerah alur las, daerah sini. Bisa menggunakan brander ya, bisa menggunakan torch, ya, flip, bisa menggunakan yang namanya kumparan pemanas. Jadi daerah sini dipanaskan ya. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan di dalam mengukur suhu preheat adalah suhu itu diukur di daerah sini. Yang jaraknya dari center line ya, atau dari toe, jarak dari toe ini 75 sampai 100 mm. 75 sampai 100 mm. Jadi ini daerah toe ya. Kemudian ukuran ukuran suhu panasan 75 sampai 100 mm. Ini adalah center line ya, center line. Nah, jadi yang kalian tembak menggunakan infrared thermometer itu adalah daerah di sini. 75 sampai 100 mm. Ya, beberapa referensi lainnya mengatakan 75 sampai 150 mm. Jadi yang dicek suhunya di sini ya. Oke. Jadi jangan mengecek suhu preheat itu di daerah alur sini ya, jelas panas kan, itu panas di sini ya. Panasnya yang merah-merah ini panas apinya atau apa namanya kumparan panas lah. Untuk mengecek suhu dilakukan pada jarak 75 sampai 100 mm dari daerah toe kan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Preheat itu gunanya adalah untuk mengurangi deformasi ya. Jadi untuk mengurangi deformasi dan untuk mengurangi ini ya, mengurangi ketidakhomogenan antara struktur mikro di daerah AZ. Jadi fungsi dari preheat adalah untuk mengurangi deformasi dan untuk menimbulkan struktur mikro dari daerah AZ yang homogen. Homogeneity ya di daerah AZ. Ini fungsi preheat. Biasanya preheat ya tergantung dari tebal material yang diuji, tebal material yang dilas, kemudian tergantung dari jenis material yang dilas. Nah, biasanya sekitar 150 sampai 350 derajat Celcius itu preheat ya. Nah, ini jenis pemanasan pada proses pemanasan preheat, pemanasan awal sebelum pemanasan dimulai. Jadi tujuannya adalah yang paling penting adalah untuk mengurangi terjadinya deformasi setelah sambungan ini selesai dilas. Kemudian pemanasan yang kedua adalah interpass heat. Jadi interpass heat itu adalah proses pemanasan setelah welder selesai mengelas pas pertama yang selesai, kemudian diam atau istirahat ya. Kemudian sebelum mengelas pas berikutnya, maka daerah
pas pertama tadi dipanasi supaya apa? Supaya tidak terjadi deformasi. Jadi fungsi dari preheat itu fungsi dari interface heat itu sama dengan fungsi dari preheat, yaitu mengurangi deformasi dari suatu sambungan. Jadi interface heat dilakukan setelah welder selesai mengelas pas pertama ya. Kemudian dia karena pengelasan panjang ya, kemudian dia mengelas pas kedua. Sebelum pengelasan dilakukan di pas kedua, maka dilakukan pemanasan dulu di daerah las tadi kan gitu. Nah, fungsinya sama dengan fungsi dari preheat. Besar suhunya ya kira-kira sama dengan yang dilakukan di preheat ya, sekitar 150 sampai dengan 350 derajat Celcius, tergantung dari ketebalan material yang diuji, tergantung dari jenis material, tergantung dari ketebalan material yang dilas ya. Kemudian juga tergantung dari jenis material yang dilaskan dengan karbonnya seperti itu. Jadi fungsi dari interface heat itu sama dengan preheat. Mungkin ada yang tanyakan bisa melalui WhatsApp. Kemudian pemanasan jenis ketiga adalah post heat. Jadi pemanasan yang dilakukan segera setelah welder melakukan pengelasan. Jadi apabila seorang welder selesai mengelas suatu sambungan begini ya, selesai, maka sambungan ini langsung dipanaskan ya. Dipanaskan pakai api, boleh pakai koil. Biasanya pakai api. Kalau pakai koil ada ya, takutnya nanti ada masalah dengan uparan koilnya. Selama ini yang saya ketahui di galangan kapal atau post heat itu dilakukan dengan menggunakan flame ya, menggunakan api. Nah, tujuan dari post heat adalah untuk mengurangi kemungkinan timbulnya cold cracking atau mengurangi timbulnya delay crack. Kenapa kok bisa dipakai untuk mengurangi timbulnya cold cracking atau delay crack? Ya, karena post heat ya, dilakukan segera setelah welder selesai mengelas. Dengan melakukan post heat, maka kalau saya gambarkan di sini, ini adalah daerah Z, mental, dismental Z. Nah, apabila mungkin karena suatu masalah ya, timbul yang namanya gas hidrogen masuk ke dalam daerah AC, karena AC itu butirannya ada yang besar-besar yang masuk ke dalam butiran AC, makanya daerah AC itu rawan. Maka post heat itu bisa mengurangi atau bisa mengeluarkan atom hidrogen yang sudah masuk dalam sini, yang bisa keluar untuk mengurangi timbulnya tadi cold cracking. Cold cracking itu terjadi pada suhu kurang dari 550 derajat Celcius. Delay crack ya, itu kalau pengelasan dilakukan sekarang, maka cracknya mungkin akan timbul besok atau besoknya lagi delay. Nah, itu cold cracking dan delay crack timbul karena adanya hidrogen atau gas hidrogen. Makanya mereka dinamakan sebagai hydrogen cracking atau embrittlement cracking. Jadi crack yang menyebabkan terjadi pengetasan, hydrogen cracking atau embrittlement cracking. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan post T ya. Positif. Jadi begitu selesai mengelas ya, welder lalu ya, mungkin welder atau mungkin pembantunya gitu, memanaskan daerahnya. Panaskan supaya apa? Supaya atom-atom hidrogen ini keluar dari pori-pori sini ya. Ya, suhunya sama sekitar 350 Celcius ya. Atau mungkin lebih sedikit kan gitu. Ya. Jadi ini preheat, interface sama post heat. Nah, yang terakhir adalah untuk pemanasan di proses pemanasan PWHT, post heat treatment atau PWHT. PWHT atau post heat treatment. Nah, fungsi dari PWHT itu beda dengan preheat, interface atau post heat. Jadi PWHT itu bisa dilakukan ya kapan kalau setelah pemanasan selesai. Beda dengan post heat. Kalau post heat dilakukan segera setelah pemanasan selesai. Kalau PWHT
misalkan pemanasannya selesai sekarang, maka pemanasan atau PDHT yang bisa dilakukan besok, atau minggu depan atau sebulan lagi kan gitu. Ya. Jadi tidak harus dilakukan segera setelah pemanasan selesai. Nah, tujuan dari PDHT itu pada dasarnya adalah untuk merubah sifat mekanis ya. Jadi untuk merubah sifat mekanis, misalkan kita ingin menghasilkan sambungan las yang homogen kekuatannya antara atau homogen besar butirnya antara black metal, base metal, HZ ya. Nah, kita bisa melakukan PDHT atau bisa melakukan normalizing, normalan. Atau kita bisa melakukan tempering ya, tempering yang jenis-jenis tadi sudah saya jelaskan di pelajaran teknologi material. Kemudian kita bisa membuat sambungan las ini lunak menggunakan proses yang namanya annealing kan gitu. Jadi PDHT yang sering dipakai di pengelasan itu bisa annealing, bisa normalizing, bisa tempering kan gitu. Jadi fungsinya adalah untuk merubah sifat mekanis dari suatu sambungan las. Karena seperti yang kalian ketahui bahwa sambungan las itu terdiri dari black metal, base metal, dan HZ yang memiliki sifat berbeda. Sifat berbeda ini ditunjukkan atau dihasilkan dari ukuran butiran-butiran yang berbeda. Makanya biar butirannya itu tidak berbeda banget kan gitu ya. Makanya dilakukan PDHT kan itu. Sedangkan post-hit itu dipakai untuk menghilangkan atom-atom hidrogen yang sudah masuk ke dalam daerah HZ ini. Nah, interfase post-hit ini pada dasarnya sangat penting dilakukan, terutama pada pengelasan yang dilakukan di daerah-daerah yang suhunya dingin. Kalau pengelasan dilakukan di Indonesia, mungkin di Surabaya atau di Gresik gitu ya. Ya mungkin setelah pengelasan selesai, itu logam lasnya suhunya masih panas, jadi maksudnya penurunan suhunya terjadi relatif lebih lambat dibandingkan kalau pengelasan dilakukan di Alaska atau di daerah yang suhunya dingin sekali. Jadi setelah pengelasan selesai dia langsung bisa menjadi dingin. Makanya dilakukan post-hit segera atau dilakukan interpasi ya, sebelum mengelas emas berikutnya. Nah, itu adalah penjelasan mengenai jenis-jenis pemanasan pada proses pengelasan. Yang berikutnya ini akan saya jelaskan sebentar lagi.